Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik-adik semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Kali ini edukasi memberikan tryout SKB Pedagogik Pendidikan yang mana dilengkapi dengan materi, soal dan jawaban khusus P3K di tahun 2021. Perlu diketahui, tryout SKB Pedagogik ini sumber soalnya dari data Dikdasmen yang terpercaya dan valid. Kita memiliki moto yaitu lolos itu pasti, tidak ada pilihan lain. Sebelum kita membahas dalam bentuk soal, terlebih dahulu kita harus memahami materi yaitu mengenai tentang pedagogik pendidikan yang mana sering kita jumpai di dalam proses pembelajaran. Ada namanya istilah-istilah behavior, konstruktif, humanistik, sibernetik. Ada istilah namanya brainstorming, gangguan simbolik, dan konvensional. Terlebih dahulu kita harus memahami apa sih pengertian dari behavior tersebut, apa sih pengertian dari humanistik tersebut, dan yang lain. Mari kita pelajari bersama. Bahwa soal seleksi kompetensi bidang SKB Pedagogik Pendidikan tadi sudah disampaikan bahwa sumber soal dari data Dikdasmen. Tujuan penerbitan soal ini untuk acuan guru mengikuti seleksi CPNS atau P3K tahun 2021. Oke, langsung saja materi pedagogiknya. Di sini ada namanya istilah behaviors ya, atau aliran perilaku. Ini merupakan materi pedagogik yang perlu kita kuasai. Bahwa aliran perilaku ini adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proporsi yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan. Artinya, behaviorisme ini adalah perilaku seseorang yang memiliki tindakan, pikiran, atau gagasan. Dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku demikian dapat digambarkan secara ilmiah tanpa melihat peristiwa fisiologis internal atau kontrak hipotetis seperti pikiran. Berikutnya, teori konstruktivisme ya, adalah sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep seperti 1. Pembinaan pengetahuan ya, berasaskan pengalaman yang sudah ada. Yang kedua, dalam konteks pembelajaran, belajar seharusnya mampu membina pengetahuan mereka secara mandiri. Yang ketiga, pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar itu sendiri. Yang keempat, unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada. Kelima, ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran peserta didik. Yang keenam, bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman belajar untuk menarik minat belajar. Berikutnya ada istilah namanya humanistik. Ialah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, ya, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan selama ini. Tujuan humanistik adalah
membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Pendekatan humanistik menjelaskan bahwa pada hakikatnya setiap diri manusia adalah unik, memiliki potensi individual dan dorongan internal untuk berkembang dan menentukan perilakunya. Ada istilah namanya sibernetik. Ya, sibernetik ini memiliki kesamaan dengan teori kognitif. Kognitif itu adalah pengetahuan. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Bahwa teori sibernetik ini adalah mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Oke. Ada istilah sosiometri, sosio berarti sosial. Ya, adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penelaah terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok tersebut. Ada yang disebut dengan brainstorming. Nah, metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian. Nah, di sini kita harus memahami yaitu namanya gangguan simbolik. Gangguan simbolik merupakan ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek, sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuh. Ada 3 jenis kesulitan belajar anak SD. Yang pertama, kesulitan belajar akademis dengan istilah kalistung, yaitu kesulitan membaca, menulis, berhitung. Yang kedua, yaitu gangguan simbolik. Gangguan simbolik ini adalah siswa mampu mendengar tetapi tidak mengerti apa yang ia dengar. Yang ketiga, gangguan non-simbolik. Gangguan simbolik ini adalah ketidakmampuan anak memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengenal kembali materi yang sudah diajarkan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam soal. Itu tadi adalah merupakan materi untuk menjawab soal pedagogik. Soal yang pertama, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah, ingat sekali lagi, kognitif tadi memiliki kesamaan dengan sibernetik, ya, sibernetik tersebut. Berarti di situ pengetahuan. A. Kemampuan untuk berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan untuk berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Yuk, kira-kira jawabannya untuk nomor 1 yang tepat adalah, ingat kata kuncinya di sini adalah kognitif, pengetahuan. Berarti kemampuan untuk memecahkan masalah. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Oke. Lanjut nomor 2. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah faktor, ya. Kita bahas. A. Inspirasi. B. Budaya. C. Kooperasi. D. Pengasuhan dan lingkungan. Faktor perkembangan kognitif atau faktor perkembangan pengetahuan anak. Apa yang paling mempengaruhi perkembangan kognitif anak? Berarti yang mempengaruhi adalah tentu pasti pengasuhan dan lingkungan. Jadi lingkungan itu mempengaruhi utama, ya, perkembangan kognitif anak. Nomor
Nomor 3, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia ya. A 0 sampai 2, B 2 sampai 7, C 7 sampai 12, D 12 sampai 15. Ciri-ciri kemampuan anak untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek. Berarti sekitar jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah C, 7 sampai 12, berarti usia anak SD. Nomor 4, menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, glue, gambar yang menyangkut pelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungan. C. Dominasi bersifat egosentris. D. Kemampuan mengelola kaidah logika yang tidak terkait lagi dengan objek bersifat konkret. Jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. Tadi karena di sini kata kuncinya yaitu perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan ya, berarti jawabannya A. Oke. Nomor 5, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Ya, kemampuan memotivasi. Berarti kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi. Berarti termasuk kecerdasan emosional, C. 6. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial emosional, D. Kognitif. Jawaban yang 6 berarti ada kata lingkungan, berarti sosial. Jawabannya C. 7. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan. A. Sosio-emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah sosio dan emosional. Ya, karena di sini adalah ada istilah kelompok, ya, berarti berinteraksi dengan yang lain, berarti sosio. 8. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan,
dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional. Nomor 8, yang tepat jawabannya adalah pasca, ya, pasca konvensional. 9. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Jawaban yang tepat pasca konvensional. Karena di sini kata kuncinya adalah sesuatu yang berharga. Sepuluh, memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Menciptakan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan. Mengatasi kesulitan belajar. Jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah C. Menciptakan hubungan yang baik antara guru dan siswa. 11. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Jawaban yang tepat untuk nomor 11 adalah memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa. Penyesuaian diri dengan lingkungannya, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar.
Tempat duduk peserta didik ke meja paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh peserta didik untuk membaca buku sumber. Hal yang harus dilakukan adalah memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, serta peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan, berusaha menyadarkan siswa. Hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor A. Keluarga, B. Sosial, C. Kondisi fisik, D. Intelektual. Jawaban yang tepat adalah sosial, karena dia bermain dengan temannya, ada interaksi, berarti sosial. 17. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa, respon. Yang dapat diamati semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviors, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktisme. Jawaban yang tepat untuk nomor 17 adalah behaviorisme, A. Kata kuncinya sini ada hubungan antara dari luar, stimulus, dan dari dalam atau dari siswa, yaitu respon. 18. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Cybernetik, B. Humanistik, C. Behaviors, D. Konstruktisme. Jawabannya adalah yang betul konstruktisme, D. 19. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Kognitisme, C. Konstruktisme, D. Nativisme. Jawaban yang tepat untuk 19 adalah humanistik atau humanisme.
20. Pada masa kini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar dari jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. A. Sibernetik. B. Konstruktisme. C. Behaviors. D. Kognitivisme. Jawaban yang tepat adalah nomor 20. Sibernetik. A. Oke. Bapak Ibu, semoga bisa menyelesaikan soal pedagogi pendidikan ini dengan sempurna dan mudah dipahami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga sukses untuk mengikuti seleksi CPNS atau P3K di tahun 2021. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.